WTID Champion dengan judul Journey to Success Your Early Career. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, MC dari Women in Tourism Indonesia yang akan memandu jalannya acara hari ini. Oke, boleh di next slide, Kak? Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung ya untuk semuanya. Oh ya, teman-teman, sebelum memulai acara akan ada pretest dulu nih yang wajib diisi sama teman-teman. Link pretestnya sudah dikirimkan di kolom chat ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengisi link pretestnya, nanti boleh diketik sudah di kolom komentar ya, biar nanti aku tahu kalau misalnya teman-teman udah mengisi pretestnya. Oke, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Aku sebelumnya mau kenalin dulu nih, WTID Champion itu apa sih? Jadi WTID Champion ini adalah sebuah wadah untuk pelatihan ekstensif dalam peningkatan kapasitas perempuan pelaku wisata, menciptakan SOP, komunitas khusus, serta kebijakan yang inklusif dan adil gender. WTID Champion ini diperuntukkan oleh sekelompok umum, komunitas, instansi, maupun organisasi yang bergerak di bidang pariwisata yang mempunyai tujuan untuk percepatan peningkatan kapasitas perempuan pelaku wisata. Oke, sebelum saya membacakan susunan acara hari ini, saya mewakili segenap penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut mensukseskan acara hari ini. Oke, boleh di next slide, Kak? Nah, di sini kita mau tahu dulu nih tentang pembicara kita hari ini, yaitu Kak Monica. Di sini Kak Monica yang sedang dilakukan sama Kak Monica hari ini, yaitu Kak Monica sedang bekerja di sebuah startup company. Selain itu, Kak Monica juga menjabat sebagai Direktur Strategi dan Growth di WTID dan merupakan pemilik dari Jogjamu Indonesia. Kak Monica memiliki hobi mendengarkan musik, menulis, menonton film, membaca buku, koleksi meme, dan makanan enak. Wah, banyak ya hobinya. Nah, di sini latar belakang pendidikan dari Kak Monica yaitu S1 Pariwisata dari UGM, kemudian Jarum Beasiswa Plus Batch 32, dan kandidat for Fellowship of Global Leadership Training Program by EOH Women University Korea in Oktober 2022. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Kak Monica, jadi sekarang kan udah tahu nih, Kak Monica yaitu co-founder dari WTID. Nah, sebelum kita masuk ke acara utama, demi kenyamanan dan kelancaran berlangsungnya kegiatan pada hari ini, aku mohon untuk kerjasamanya teman-teman untuk mematuhi tata tertib yang diantaranya yaitu peserta WTID Champion sangat diharapkan untuk berperilaku sopan saat kegiatan berlangsung. Yang kedua, kamera dan video dari peserta akan otomatis dimatikan oleh operator selama acara berlangsung. Video dan mic dapat digunakan jika teman-teman dikontrol oleh operator yaitu host dan co-host. Kemudian Q&A akan dilakukan di akhir sesi pemaparan. Peserta akan mengerjakan pretest di awal dan akan mengerjakan post-test setelah sesi pemaparan berakhir. Kemudian akses untuk materi narasumber akan diberikan pada akhir acara berupa link Google Drive. Yang terakhir nih, sertifikat tersedia dan akan dibagikan melalui email sesuai dengan daftar hadir peserta selama 3 hari berturut-turut. Pengisian daftar hadir melalui link yang akan diberikan di akhir sesi setiap harinya. Nah, kemudian aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti tata tertib hari ini. Oke, boleh di next slide, Kak. Nah, aku mau bacain dulu nih rundown hari ini. Yang pertama itu pembukaan, kemudian ada pretest, teman-teman harus mengisi pretest, kemudian kelas online dilakukan, yaitu pemaparan. Kemudian setelah pemaparan akan ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada post-test, kemudian dokumentasi, dan juga penutup. Oke, gimana nih teman-teman? Udah nggak sabar pasti ya untuk menyimak materi hari ini dari Kak Monica. Nah, Kak Monica udah hadir nih di room hari ini. Kita sapa dulu kali ya. Halo, Kak Monica. Halo, halo, selamat malam semuanya. Oke, Kak Monica hari ini akan menyampaikan materi mengenai CV dan portofolio, betul ya Kak? Iya, betul sekali, Beb. Oke, wah menarik banget nih. Kebetulan kan di sini juga pasti teman-teman masih bingung atau masih gimana sih cara bikin CV yang menarik dan bakalan dilirik sama HRD. Nah hari ini teman-teman dengerin penjelasan dari Kak Monica. Buat yang mau catat-catat boleh banget nih disiapin dulu pulpen sama kertasnya. Nah, teman-teman, sebelum sesi pemaparan, aku mau nanya dulu nih, teman-teman udah mengisi belum link yang sudah ditulis di pretest
Semangat Kak Nur. Makasih Kak Selly. Nah, di sini aku mau ingetin dulu ya, teman-teman yang sudah mengisi pretestnya boleh, sudah. Boleh dikasih reaction atau boleh ketik sudah di kolom chat. Nah, ini Kak Zaid sudah ya. Oke. Kak Monica, apakah sudah siap untuk memaparkan materi hari ini? Sudah kok, kayaknya udah dijadiin co-host ya. Oke, nice. Aku izin Oke. share screen, teman-teman. Sebentar. Wait ya, teman-teman. Semoga tidak ada gangguan jaringan karena internet akhir-akhir ini memang cukup memberikan kekecewaan ya. Iya, Semoga aman ya, teman-teman. Oke, kelihatan ya sharing screen-nya ya. sudah kelihatan Kak. Oke, aman. Baik, Oke, bentar baik. aku klik. Silakan untuk Kak Monica, aku persilahkan. Oke, selamat malam ya teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang banget nih teman-teman kita bisa ada di sini, terus kita bisa belajar lagi di WTID Champion yang hari kedua ya. Kali ini kita akan ngomongin soal apa sih? Teman-teman udah bisa lihat ya di poster dan mungkin di slide ini, crafting your resume and portfolio. Aku yakin sih teman-teman yang datang ke sini itu juga sudah mengerti ya apa itu resume, terus apa itu portfolio gitu. Apa kadang-kadang teman-teman sering mungkin agak ke mix up ya antara CV atau resume itu apa sih gitu. Nah, di sini mungkin aku juga akan jelasin ya teman-teman, kalau sekarang hari ini aku akan lebih banyak untuk ngomongin soal resume gitu ya. Jadi emang resume itu sesuatu hal yang lebih spesifik gitu ya. Jadi tailor needs gitu, bukan Taylor Swift ya. Tailor needs itu maksudnya adalah contohnya misalnya teman-teman mau apply ke apa ya, ke perusahaan marketing gitu. Nah, itu akan teman-teman butuh apa namanya resume yang lebih spesifik ngarah ke sana gitu. Jadi teman-teman nge-highlight pengalaman-pengalaman teman di bidang marketing gitu. Jangan sampai jadi sekretaris desa ditulis gitu misalnya gitu. Jadi seperti hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin aku akan fokus ke resume sama juga portfolio dan apa sih perbedaannya dan kenapa itu bisa jadi penting kayak gitu. Oke, tidak berlama-lama lagi ya teman-teman. Tadi sudah berkenalan, tapi mungkin bisa lebih jauh ya teman-teman. Ini tadi sudah ya. Jadi aku ini juga co-founder dari WTID ya, sama Laksi. Dan kemudian aku juga di sini apa namanya jurusan pariwisata. Jadi kenapa kok bisa nih Monik kok sama Kak Laksi bisa ya ngomongin soal gender and tourism ya, karena justru kita lahir dari sama-sama jurusan pariwisata gitu. Nah, terus selain itu ya apa ya pengalaman-pengalaman di sini aku juga masih belajar ya teman-teman untuk bisa tahu lebih banyak nih soal gender equality, gender mainstreaming, terkhusus di industri pariwisata dan juga industri kreatif kayak gitu. Mungkin ini ya so far tentang aku dan di tahun 2022 juga aku dapat fellowship dari EUH Women's University Korea dan itu juga belajar tentang women empowerment, women economic empowerment and policy making. Jadi di situ aku belajar banyak tentang gimana sih caranya memberdayakan perempuan, terus biar kita ketika menjadi CEO atau kita menjadi decision maker gitu ya di suatu perusahaan atau startup, kita tetap bisa gender sensitif gitu, semacam itulah ya teman-teman. Tapi ini tidak akan membahas tentang aku, kita akan membahas tentang resume dan portfolio. Oke teman-teman, aku mau kasih ice breaking dulu nih biar nggak bosen ya teman-teman. Uh, if you are an emoji, what's your emoji today? Oke, kalau mungkin bisa drop di kolom komentar ya. Aku pengen tahu kalau hari ini emojinya apa. Misalnya emojinya berbunga-bunga atau love lope-lope gitu. Atau misalnya, nah ini Adinda udah kasih di lope-lope nih. Aduh kenapa ya ini? Oh ada Novia, Novia kenapa terharu gitu? Terus Ningrum nih love-love nih. Ini pasti lagi jatuh cinta ya. Wow, oke. Ini nih Asti Fatimah juga nih, cium-cium, cium kucing ya. Karisma, Mbak Marcel, ya Smita, oke. Ada lagi teman-teman yang mau nyusul, kasih emoji, pengen tahu nih. Oke, Regina, kenapa Regina? Regina aman ya, semoga. Oke, banyak yang lope-lope nih. Jangan-jangan ini pada diikut-ikutan ini nih, yang ada di slides gitu ya. Wah ini siapa nih? Kak Fatina Bijani Putri. Oke, ini kayaknya agak berbeda ya. Ini apa sih ini?
kayak Wednesday Addams. Aku kurang tahu juga. Mungkin menyambut Halloween kali ya. Oke, ya. Oke teman-teman, aku lihat ya. Kalau emoji aku apa ya? Emoji aku sih selalu love ya. Tapi aku nggak tahu nih gimana caranya di sini tulisnya. Aku suka yang emoji ini. Aku cinta banget sama emoji ini karena dia sparkling gitu. Oke. Oke teman-teman, thank you ya yang udah drop emoji hari ini. Jadi aku lebih tahu nih teman-teman situasinya tuh lagi apa. Mungkin ada yang kasih love gitu. Berarti teman-teman mungkin ya, aku nggak tahu nih apa jangan-jangan cuma apa namanya kasih emoji aja. Aku juga kurang tahu. Tapi aku sih berharap teman-teman baik-baik aja dan siap menerima materi baru, pembelajaran baru. Karena di sini basically kita belajar bersama. Terus mungkin yang tadi ada yang pakai emoji yang mungkin kewalahan, capek gitu. Semoga capeknya juga berkah ya teman-teman dan itu bisa menjadi pembelajaran teman-teman ke depannya gitu. Take your time, don't rush anything, don't push yourself too much ya. Jangan lupa self care, self love kayak gitu. Karena aku tahu self care sama self love tuh sesuatu hal yang susah ya. Sampai sekarang aku juga masih merasakan itu. Dan ya of course itu adalah menurutku long term journey gitu. Jadi menurutku sekeren-kerennya siapa ya artis-artis di luar sana atau role model di luar sana juga masih belajar gimana caranya biar bisa self love kayak gitu. Termasuk aku juga termasuk juga teman-teman. Gitu ya teman-teman. Terus next. Oke. Let's start with rules of the days. Aku pengen tahu nih teman-teman semua di sini apa namanya kasih tahu aku tentang rules of the day gitu. Misalnya nih teman-teman dari training ini pengen semua on cam gitu. Jadi teman-teman tulis rules-nya on cam atau proaktif atau ask question atau the day di link yang aku kasih ya teman-teman. Atau teman-teman bisa juga langsung scan di sini atau go to menti.com terus enter the code, code-nya ada di sini. Silakan teman-teman, aku pengen tahu nih dari teman-teman. Monggo, monggo, silahkan. Terus sambil lihat nih. Oke, pay attention. Oke, sambil aku share screen kali ya. Oke. Participants, oke, proaktif, be proaktif, nyantai aja kayak girls time, oke, mindful, santai aja kayak active listening, ya, good, fokus. Ada lagi, kayaknya be proaktif lagi ya. Oke, ada lagi, lucky, oke, lucky gimana itu lucky maksudnya beruntung. Don't think too much, that's right, setuju banget nih sama don't think too much. Ya, bener kok kalian nggak dijudge kok kita belajar bareng-bareng ya. Ayo teman-teman, ada lagi yang mau kasih rules of the day? Nyantai aja kayak girls time. Jalani aja sambil sambat. Oke. Iya, nggak apa-apa ya, namanya juga manusia. Boleh banget ya teman-teman. Oke, next ada lagi nih. Kasih love juga nih, fokus. Feel free, iya bener banget feel free. Anggap aja semua yang ada di forum ini aja buat belajar ya teman-teman. Dan tentunya apa ya? Ini adalah sumber pembelajaran, jadi di sini nggak ada yang lebih mahir, termasuk aku juga. Aku masih belajar juga. Interaktif. Oke ya, interaktif ya teman-teman. Bener loh ya. Awas nanti kalau nggak interaktif. Bercanda. Oke. Oke. Oke, mungkin segini dulu ya teman-teman. Kalau ada yang namanya mungkin ini menurutku sudah cukup ya. Kita nyantai, kita jangan overthink, kita interaktif, kita pay attention, dan pay attention juga adalah bagian dari saling menghargai ya teman-teman gitu. Di sini aku mungkin jadi apa ya narasumber, tapi di sini juga bukan berarti aku yang lebih keren atau gimana. Oke, off cam nggak apa-apa off cam. Tapi kalau bisa on cam, it would be appreciated teman-teman. Tapi kalau misalnya off cam, teman-teman lagi in the middle of something, nggak apa-apa gitu. I appreciate juga teman-teman sudah bisa datang ke sini. Aku harap sih teman-teman apa namanya datang ke sini buat belajar, buat sama-sama menggali informasi sebanyak-banyaknya dan intinya apa ya?
bukan cuma datang ke sini buat sertifikat aja ya. Aduh, biar nggak 3 hari nih, soalnya harus pretest dan post test. Aduh, gimana ya, kisi-kisi gitu. Enggak ya teman-teman. Aku yakin teman-teman pada keren-keren, emang dengan itikat yang baik ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke materi lagi ya teman-teman. Aku izin share screen lagi, sebentar. Oke, sorry. Oke, sudah kelihatan ya. Aku mau present lagi. Oke, tadi aku sudah menyebutkan ya apa itu tips apa itu resume. Jadi emang resume itu sesuatu hal yang lebih spesifik dan dia tailor needs, which means kita harus menyesuaikan dengan apa yang dimaksud oleh pemberi kerja gitu atau perusahaan itu. Jadi ada sebuah fakta yang sangat menarik ya teman-teman. Aku juga setuju sama hal ini. Recruiters spend an average of 6 seconds reviewing an individual resume, so please make it stand out. Ya bener banget. Jadi memang HR di luar sana tuh bahkan hanya mereview sekitar 6 detik. Jadi dilihat nih, ini orang jelas nggak? Oh oke, ini oke, ini oke. Kalau misalnya ini oke, pasti akan lanjut ke wawancara atau assessment test yang lain kayak gitu. Nah, makanya di sini tools itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Jadi kalau aku sih pribadi sangat rekomen teman-teman pakai Canva gitu. Di Canva pun juga banyak ya teman-teman yang free atau sampel-sampel yang bisa digunakan untuk membuat resume gitu. Selanjutnya teman-teman mungkin udah asing namanya Kinobi. Nah, Kinobi ini juga termasuk favoritku. Sebenarnya banyak banget sih tools-tools yang teman-teman bisa gunakan untuk resume gitu. Aku ada contoh-contohnya gitu. Tapi aku tidak menuliskan ini semua karena apa, mereka itu sangat user friendly dan benar-benar langsung integrated. Sorry, ini internetku jelek lagi. Semoga nggak jelek ya sekarang. Itu langsung integrated. Misalnya teman-teman di situ mau nulis tentang information teman-teman, summary, terus skill teman-teman, education dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus yang jelas ketika teman-teman menuliskan resume, jangan lupa untuk showcase your skills and personality through your resume. Oke, nanti lebih jelasnya mungkin ada contohnya ya gitu. Oke. Nah, ini resume tips ya. Emang cukup banyak ya teman-teman. Kita harus lihat dulu dan kita harus pelajari dulu language ya atau bahasa yang harus digunakan gitu. Nah, di dalam resume itu spesifik rather than general. Oke, nah ini yang aku sering temukan ya teman-teman, dan ini juga kesalahan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Bahkan tahun yang lalu aku masih melakukan kesalahan ini gitu. Jadi menuliskan job experience aku itu sangat general gitu. Misalnya aku pernah bekerja menjadi HR gitu contohnya gitu. Terus aku cuma ngasih tahu job description-nya aja ya, HR apa selecting, recruiting, terus apalagi interviewing gitu, kayak ya elah ya semua orang tahu gitu loh kalau HR. Misalnya ini aku yang perusahaannya gitu. Aku baca CV-nya Monik nih. Wah, HR ya semua orang tahu, tapi apa yang kamu lakukan di sana itu yang lebih penting gitu. Nah, terus active rather than passive. Nah, ini udah ada ya di sini teman-teman. Mungkin ini tulisannya agak kecil-kecil, tapi yang jelas action verb for your resume is really, really important gitu ya. Jadi teman-teman bisa meng-highlight apapun yang teman-teman lakukan di sana gitu. Di sebuah organisasi, misalnya di Women in Tourism atau di OSIS atau himpunan mahasiswa, anything gitu. Jadi gunakanlah action verbs untuk teman-teman meng-highlight apa yang dilakukan oleh teman-teman. Misalnya, accomplish 5 projects during quarter 3 kayak gitu-gitu. Terus contohnya misalnya communication. Misalnya teman-teman fokus di marketing communication atau di PR gitu. Teman-teman bisa contohnya nih bisa pakai kata-kata develop term of reference for um, for podcast, for 3 podcasts and achieve
bla 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 listeners during a month, something like that gitu. Bisa pakai kata-kata itu. Nah, ini adalah active rather than passive ya teman-teman. Tahu ya teman-teman, aktif itu berarti menggunakan kata-kata yang tadi action verbs gitu ya. Nah, di sini akhirnya teman-teman juga harus written to express, not impress gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus kasih express gitu ya. Express itu beda ketika cuma impress doang gitu. Jadi express itu teman-teman harus kasih tahu kalau teman-teman express something juga di dalam resume teman-teman. Misalnya teman-teman mau apply untuk bagian marketing gitu. Nah, teman-teman juga harus nge-highlight aku tuh express banget loh di bagian ini gitu dengan summary yang dilakukan oleh teman-teman. Misalnya apa namanya Monica 5 years in marketing startup bla 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 kayak gitu, dan itu juga merupakan hal yang perlu dicatat ketika teman-teman nulis summary gitu. Nanti aku kasih contohnya kayak gitu ya. Nah, terus articulate rather than flowery gitu. Jadi memang menurutku ya, teman-teman boleh banget kasih achievements yang ada di dalam CV atau resume, tapi jangan terlalu flowery gitu. Jangan terlalu melebih-lebihkan gitu. Nah, terus teman-teman jangan lupa untuk kasih fact based, jadi quantity dan qualify tadi yang sudah aku jelaskan. Jadi misalnya develop 3 marketing materials, 3 term of reference for podcaster in quarter 3 bla 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 bla, judulnya apa dan sebagainya, itu bisa. Jadi bisa teman-teman kombinasikan qualify dan quantify-nya. Jadi kayak berapa sih yang sudah teman-teman develop dan berapa sih dan apa sih impact yang di apa ya dilakukan oleh teman-teman dan sebagainya gitu. Nah, habis itu teman-teman written for people who scan quickly. Jadi apa namanya ditulis untuk orang-orang yang bisa scan quickly gitu. Dan teman-teman ini juga termasuk ya ketika lihat ya resume itu kan banyak ya sekarang yang minta ATS friendly. Nah, yang ATS friendly itu biasanya bisa teman-teman juga pakai job scan untuk melihat apakah skill teman-teman itu match dengan apa yang ada di pekerjaan yang teman-teman akan apply kayak gitu. Dan teman-teman juga boleh selalu minta tolong ya teman atau senior atau mentor teman-teman untuk nge-review resume atau portfolio teman-teman buat ngelihat nih, ini udah oke atau belum, ini ada belum kayak gitu. Dan memang sih teman-teman ada mungkin yang pernah nanya sih sama aku juga, loh gimana ya, aku tuh punya banyak banget nih pengalaman, tapi kok nggak bisa ditulis semua. Ya memang pada akhirnya teman-teman tuh harus punya CV. CV itu lebih yang page ya, riwayat hidup semua teman-teman ditulis di situ. Tapi ketika teman-teman mau mendaftar di bagian marketing, ya teman-teman memilah mana yang bisa dimasukin ke marketing gitu. Misalnya teman-teman mau bagian ke project management gitu. Misalnya contohnya, ya teman-teman memilah lagi mana yang bisa dimasukkan ke project management. Jangan sampai hal itu terus semuanya dimasukin gitu. Karena kalau semua dimasukin, tadi balik lagi ke poin pertama, kalau HR itu cuma punya waktu 6 detik untuk melihat CV kalian kayak gitu. Nah, ini tentunya berkaitan dengan do and don'ts-nya ya gitu. Nah, do and don'ts-nya teman-teman juga harus menggunakan konsistensi ya teman-teman dalam menulis format dan konten kayak gitu. Nah, itu juga kelihatan ya teman-teman mana yang akhirnya ini beneran niat daftar untuk posisi ini, mana yang ternyata memang dirinya cuma kayak pengen flowery aja gitu, pengen show off aja banyak semuanya ditulis, jadi overqualified kayak gitu. Nah, itu juga kan bisa tricky gitu ya. Kita nggak tahu culture dari si perusahaan itu kayak gimana, tapi itu yang sering terjadi di HR pada umumnya gitu. Kadang-kadang dia tidak terlalu mengambil semua apa namanya hal yang terlihat berbunga-bunga atau terlihat terlalu too much kayak gitu. Tapi yang penting straight to the point, apa yang kita butuhkan kayak gitu. Easy to read and follow, balance bold and capitalization for emphasizing something gitu. Jadi misalnya contohnya job description teman-teman menulisnya dengan fontnya 12 gitu. Terus yang atasnya apa namanya?
titelnya atau posisinya itu teman-teman bisa bold, terus lebih gede jadi 14 kayak gitu. Jadi teman-teman harus konsisten di situ. Terus habis itu jangan lupa list heading such as experience in order of importance. Terus within headings list information in reverse chronological order, most recent first kayak gitu ya. Nah, terus habis itu teman-teman avoid information gap such as missing summer kayak gitu. Ini juga sering terjadi. Dan be sure that your formatting translated properly if converted to a PDF gitu. Jadi memang jangan lupa ya teman-teman, CV itu kalau bisa memang harus PDF gitu. Jangan sampai itu jadi Word, karena kadang-kadang kalau misalnya dikirim gitu masih ada banyak ya teman-teman kasih Word gitu kayak what's the point gitu, karena kadang-kadang terus fontnya jadi sama ya gitu, formatnya kayak gitu. Ya, gitu ya teman-teman. So far, terus don't di sini hindari personal pronouns gitu. Jadi bisa gunakan apa ya, orang ketiga gitu ya. Misalnya tadi aku nulis tentang summary aku gitu. Monica bla 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 gitu. Monica lead bla 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 kayak gitu. Gitu. Terus habis itu jangan terlalu naratif menggunakannya. Terus number or letter categories itu juga diminimalisir gitu, lebih ke apa bullet points mungkin ya, itu lebih better gitu. Terus teman-teman nggak usah menggunakan slang words ya, aku rasa teman-teman udah tahu ya kalau bagian ini. Terus teman-teman ini yang agak lebih tricky ya teman-teman, ketika ATS friendly ya, ketika teman-teman apa namanya mendaftarkan sesuatu untuk profesional, just ensure that you don't include the picture gitu ya, karena itu tidak apa ya, tidak terlalu signifikan teman-teman harus mengincludekan picture gitu, unless itu adalah CV kreatif apa tapi portfolio resume atau CV kreatif gitu. Jadi teman-teman magang untuk sebuah project apa gitu yang emang template-nya tuh semi formal atau nggak terlalu formal gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk apa profesional itu sangat-sangat dihindari gitu. Nah, terus ketika teman-teman mau kerja secara internasional, itu juga resume tuh kadang-kadang bisa berbeda-beda ya, from country to country gitu. Yang umumnya itu seperti apa sih gitu. Teman-teman bahkan ada yang kerja di Google tuh kayak gimana gitu. Ada juga dulu tuh pernah ada di LinkedIn rame-rame orang yang keterima intern di Google itu CV-nya tuh sangat-sangat ATS, sangat-sangat cuma hitam putih gitu, tapi dia benar-benar highlight poin-poin yang pakai action verbs gitu ya, action verbs, terus ngelihat apa yang dilakukan itu, terus impact-nya terhadap perusahaan-perusahaan terdahulu dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus ini top 5 resume mistakes ya, to sum up ya teman-teman. Jangan lupa untuk spelling and grammar errors gitu ya teman-teman. Selalu dicek, and recheck. Kadang-kadang kalau sama CV atau resume itu bisa sampai 2 sampai 3 tiga kali gitu, karena aku mastiin biar nggak ada grammar errors gitu. Meskipun ya aku tuh udah ngecek berkali-kali, kadang-kadang pernah aja sampai kok tetap ada titiknya ya gitu. Ya ampun, rasanya kayak apa ya? Aduh gini ya, kok gini ya gitu. Jadi masih harus benar-benar scrutinize ya teman-teman. Terus jangan sampai ketika teman-teman apply kerjaan gitu lupa nyantumin email. Dan for information ini pernah terjadi di salah satu ini ya, di Women Tourism ada volunteers gitu, beberapa itu tidak menyantumkan email sama phone information gitu, terus kayak loh ini aku ngubunginya lewat mana ya gitu. Nah terus akhirnya kita harus buka IG-nya gitu. Nah, gitu. Jadi menurut aku ini adalah hal yang cukup apa ya, dihindari ya harusnya ya, karena nanti mereka akan hubungi lewat mana gitu. Nah, using passive language instead of action words. Nah, ini juga penting. Terus not well organized, concise, or easy to skim gitu ya. Jadi memang not well organized, concise, or easy to skim itu apa ya? Kayak misalnya CV-nya tuh resume-nya tuh terlalu kemana-mana gitu ya. Ada beberapa itu yang terlalu ngasih tahu ke sana, misalnya dia kerja menjadi store manager gitu. Terus habis itu at the same time dia menjadi apa ya?
marketing gitu ya, marketing kreatif gitu. Itu kan kalau kemana-mana ya. Nah, tapi tergantung tergantung juga gitu ya. Dia mau daftar apa gitu. Kalau misalnya dia mau daftar tentang di bagian administration, mungkin kayak store manager bisa jadi hal yang cukup menarik gitu ya. Karena uh, administration itu kan kerjaannya butuh hal-hal yang sangat em, apa ya sangat-sangat tertata gitu ya. Jadi store manager itu ada skill di situ ya, paling nggak mereka teliti, paling nggak mereka punya leadership yang bagus untuk cross check semuanya oke gitu. Nah, terus top 5 resume mistake of course too long ya. Jangan terlalu long. Dan selanjutnya kita lihat ya semuanya main points yang teman-teman bisa pelajarin, dan juga aku juga belajar sampai sekarang masih kayak gitu. Selalu analisis posisi yang teman-teman akan apply gitu. Itu sangat-sangat penting gitu. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu excited juga ya untuk menuliskan semua posisi yang harus dilakukan gitu. Nah, mungkin kadang-kadang kita punya kontribusi yang sangat besar gitu ya. Aku sadar gitu ya. Kadang-kadang kita punya kontribusi yang sangat besar di sebuah organisasi itu. Misalnya, aku punya kontribusi banyak nih di Women Tourism Indonesia gitu. Tapi at the same time, aku tuh mau apply di bagian bisnis gitu. Business Development Manager gitu misalnya nih. Nah, tapi selama ini aku di Women Tourism juga ngelit anak-anak di kayak semacam bagian HR-nya, human resource-nya. Aku juga membuat materi soal workshop-workshop seperti ini gitu. Nah, tapi jangan lupa juga, oh iya, aku tuh pernah loh kasih materi di desa wisata gitu untuk bagaimana mengemas packaging lebih menarik untuk ibu-ibu PKK di sana. Jadi aku bisa masukin tuh untuk aku daftar di Business Development Manager gitu. Dan aku juga bisa kasih beberapa pengalaman aku di Women in Tourism Indonesia ketika membuat materi atau mengajak teman-teman yang di industri pariwisata yang punya usaha dalam konten gitu, terus dalam membantu gimana cara memasarkannya lewat inkubasi yang dibuat oleh Women in Tourism Indonesia dan sebagainya kayak gitu. Jadi analisis posisi itu kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak aduh aku tuh banyak banget yang dilakukan ini. Nah, spesifikkan apa yang pernah teman-teman lakukan kayak gitu. Nah, terus balik lagi ya teman-teman, gimana sih resume itu? Tadi kalau misalnya CV itu lebih ke riwayat hidup, jadi teman-teman perhaps bisa nulis semua tentang teman-teman. Itu sebenarnya untuk update kehidupan aja sih teman-teman CV itu. Tapi ketika resume itu make it 1 until 2 page, only list experience relevant to the position you are applying to gitu. Jadi benar tailor needs ya. Jadi dicocokkan apa yang dibutuhkan oleh para penyedia kerja gitu, apa institusinya gitu. Jangan sampai ada yang ke mix up gitu. Jadi memang susah banget sih kadang-kadang mungkin ya teman-teman yang ikut volunteer sana sini gitu. Aku tahu sih, aku juga pernah pada di posisi itu. Rasanya volunteer ini internasional gitu, tapi kok nggak relevan ya, tapi aku tulis gitu. Ya udah gitu. Tapi juga nggak terlalu ini sih, ya udah aku coba untuk apa ya selektif aja hal-hal yang perlu aku tulis kayak gitu. Nah, ini hal yang menarik juga teman-teman. Tadi aku juga sudah menyampaikan bahwa foto itu tidak perlu ditampilkan ya teman-teman untuk resume, apalagi resume-nya itu profesional untuk teman-teman cari kerja gitu. Kecuali kalau teman-teman di bidang modeling gitu, CV gitu kayaknya perlu ya pakai foto mungkin ya karena mereka butuh apa ya kriteria-kriteria yang menunjang pekerjaannya mereka gitu. Mungkin karena mereka butuh orang yang berbagai diverse gitu. Itu mungkin bisa ketika teman-teman jadi model. Tapi kan ini kan aku bahas tentang konteks cari pekerjaan gitu. Jadi no need to apa ya display your picture gitu karena itu juga bisa uh, apa ya ngelit itu ke discrimination and unconscious bias gitu. Nanti let's say teman-teman di situ punya agama tertentu, ini agama juga termasuk ya. Terus dari foto kalian teman-teman kelihatan kayak apa ya, let's say mungkin menarik, cantik, dan sebagainya yang itu bisa membuat subjektivitas para apa ya HR gitu
Nah, ini juga merupakan hal yang nggak tahu at some point seperti itu. Bahkan aku pernah mendengarkan gosip-gosip yang cukup menyeramkan gitu ya. Ada salah satu perusahaan yang tidak memperbolehkan masuk etnik tertentu gitu. Padahal lihatnya dari mana gitu. Kadang-kadang lihat dari fotonya. Lihat dari fotonya, ini kayaknya orangnya apa namanya? bosi nih. Ini kayaknya orangnya apa namanya? cerewet nih atau apa kayak gitu. Nah, itu kasih perspektif-perspektif yang tidak apa ya tidak harus terjadi gitu loh kalau kita tidak memasukkan foto itu. Jadi avoid itu ya teman-teman. Nah, personal information di sini itu menurut aku yang paling penting itu sebenarnya cuma email ya, email sama phone number gitu. Jadi tidak usah tuliskan agama teman-teman, berat badan teman-teman nggak usah ditulis. Aku pernah nemuin soalnya, tapi di different situation ya teman-teman, nggak bukan anak-anak WTID gitu. Terus teman-teman nggak usah menuliskan kalau teman-teman married, single gitu, itu menurutku juga nggak terlalu penting ya teman-teman gitu. Meskipun kadang-kadang ada ya, aku juga tahu ketika udah masuk ke interview, ada interviewer yang nanya ini kamu udah nikah belum gitu. Kamu nanti gimana kalau kamu nikah, terus nanti kamu apa namanya nggak bisa kerja dengan benar dan sebagainya. Itu itu beda-beda itu beda urusan ya. Karena itu sudah masuk ke apa ya? Bias gender yang ada di interviewer, tapi kita untuk melakukan sesuatu lebih profesional gitu. Terus jangan lupa use an original model with some colors. You can find free samples on Canva gitu. Jadi bisa gunakan apa ya? Warna-warna boleh sih warna kesukaan teman-teman. Misalnya teman-teman suka warna hitam putih ya udah hitam putih atau coklat atau apa ya mungkin warna-warna yang soft itu juga boleh. Yang penting warnanya tidak terlalu too much ya teman-teman kalau bukan CV kreatif atau resume yang kreatif gitu. Nah, ini mungkin sections yang perlu ya ditulis atau dielaborasikan di dalam resume teman-teman. Yang jelas profil statement seperti informasi tentang teman-teman, summary, terus tadi email, phone number, kayak gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman nulis biasanya sorry ini aku agak kebalik ya teman-teman. Aku biasanya nulisnya education dulu gitu ya. Jadi aku kasih tahu tentang background aku tuh apa gitu. Misalnya education aku lulusan pariwisata gitu. Tapi aku juga biasanya juga tulis tuh education yang informal kayak tadi aku Jarum Beasiswa Plus, terus habis itu aku pernah dapat short course dari EUH Women's University, aku juga tulis di situ. Dan aku mungkin pernah apa ya masuk ikut sebuah bootcamp atau short course yang lain yang relevan gitu. Misalnya karena contoh aku daftar ke marketing, aku masukin tuh CV apa kok CV sih aku masukin pengalaman aku di bidang digital marketing itu sebagai peserta gitu. Nah, selanjutnya ini professional experience ya teman-teman bisa listkan. Menurut aku sih kalau di dalam CV yang satu halaman itu 4 itu cukup sih 4 sampai 5 itu cukup ya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ada space yang lebih besar gitu dan recruiter juga nggak terlalu pusing membacanya gitu. Menurutku 4 itu sudah cukup professional experience-nya. Misalnya teman-teman pernah mengerjakan sebuah project, teman-teman bisa pernah melakukan sebuah intern, teman-teman pernah melakukan apa ya kerja juga mungkin di tempat lain kayak gitu yang seasonal itu juga bisa ditulis gitu. Nah terus jangan lupa teman-teman ini professional experience pasti this is related ya untuk sesuatu hal yang pasti berkaitan dengan profesional pekerjaan either itu intern, projects bisa juga ini projects itu bisa juga maksudnya project kerjaan ya misalnya teman-teman contoh project menjadi LO di bagian apa ya LO di bagian tamu atau LO di bagian banquet dan sebagainya itu juga bisa ditulis juga di professional experience. Nah, selanjutnya ini leadership and volunteering. Ini boleh ditulis ya teman-teman ketika teman-teman menjadi volunteer di mana aja gitu. Termasuk di Bapak dan Tourism Indonesia. Terus ini leadership-nya ini misalnya teman-teman pernah ikut semacam seminar atau kayak acara-acara kayak WTID Champion gini, teman-teman bisa tuliskan gitu. Nah, ini juga bisa ditulis karena sifatnya benar-benar apa ya, singkat gitu ya, singkat dan pemaparannya tidak sebesar bootcamp gitu ya. Kalau bootcamp itu teman-teman juga bisa masukkan ke education karena
itu lebih require waktu sekitar sebulan lebih ya, gitu. Jadi bisa masuk ke sana gitu. Tapi kalau misalnya leadership conference gitu atau leadership seminar atau cuma leadership pelatihan sehari gitu, itu bisa dituliskan di section 4 bersama dengan volunteering kayak gitu. Nah, ini contohnya teman-teman, ini sebuah apa ya tips ya dari Besan ya. Dia apa namanya aktif di LinkedIn untuk selalu memberikan tips-tips tentang gimana sih membangun personal branding di LinkedIn, networking di LinkedIn, dan juga CV dan juga resume. Nah, beliau ini juga memberikan sebuah disclaimer ya, my resume was for roles in Germany, Ireland. This is why there's a picture. Jadi kan tadi kan aku sudah menyebutkan ya, kayaknya kesannya nggak kok inconsistent ya. Tadi ngomongin katanya nggak boleh pakai picture, tapi this example kok pakai picture gitu. Tapi yang jelas resume itu tergantung ya tadi. Makanya international experience itu boleh ada yang malah di requirement-nya pakai foto, ada yang enggak gitu. Nah ini contohnya karena ini makanya pakai foto si orangnya. Tapi ini contohnya dia kerja di LinkedIn ya si cewek si Mbak Basan ini ya. Nah ini kebetulan dia memberikan tips ya. Pertama, professional experience ya, the most important section in your resume. Nah ini contoh yang tadi aku jelaskan ya. Ini jelas teman-teman ada sectionnya. Ini kita bisa lihat di sini ada nama. Terus juga dia di sini juga kasih highlight juga ya tentang ngapain sih dia tuh gitu. Dia mau apply di bagian mana gitu. Misalnya dia apply di bagian apa ya? Marketing atau dia bagian apa ya? Sales gitu. Terus dia kasih tahu tentang gain 1 million views in first year on LinkedIn gitu. Dia ngasih tahu highlight. Misalnya kalau kayak aku contohnya, misalnya aku bisa branding diri aku sebagai trainer in woman empowerment. So aku bisa tulis juga apa namanya sebagai woman empowerment speaker, something like that. Dan apa namanya 25 invitations during a year, something like that lah ya, kayak kata-kata seperti itu nanti bisa di apa ya di personalize lagi gitu. Terus jangan lupa di sini lokasi teman-teman. Aku juga pernah mendapatkan sebuah tips ya teman-teman. Paling nggak tulis kota teman-teman di mana gitu. Nggak usah alamat ya teman-teman. Nanti ada penguntit takut ya. Terus jangan lupa untuk nomor HP dan juga email ya di sini seperti itu. Nah, terus teman-teman di sini summarize yourself itu juga sangat penting dan aku juga pernah dapat curhatan sama teman-teman. Aku nggak bisa ya Kak nge-summary diri aku gitu karena aku merasa kayak ngapain ya aku tuh nggak terlalu banyak apa yang aku lakuin gitu. Padahal ya memang sih pada waktu aku masih kuliah gitu aku juga sempat bingung gitu loh nulis summarize gitu. Tapi paling tidak teman-teman bisa melakukan dengan hal-hal kecil gitu loh. Misalnya kayak apa namanya teman-teman pernah intern di mana, terus research interest teman-teman kemana, terus habis itu interest teman-teman ketika melakukan project itu di bagian apa, misalnya Monica memiliki ketertarikan di bidang women empowerment dan juga gender equality kayak gitu, dan dia memiliki hobi apa gitu, misalnya hobinya yang sangat relevan dengan ini, itu bisa ditulis juga di sini ya, tapi tergantung posisi pekerjaannya kayak gitu. Nah ini juga termasuk kayak misalnya teman-teman apa ya apply di bidang tertentu gitu, apply di bidang contohnya apa ya HR gitu. Nah ini juga teman-teman bisa tulis juga with my passion and growth mindset I serve to create impact for developing people kayak gitu. Because I previously had an experience in training and development in ISEC UGM gitu misalnya gitu. Sales and kayak gitu. Jadi ini perlu ditulis summarize mungkin sekitar 5 sentences itu sudah lumayan, sudah nggak apa-apa gitu ya. Apalagi ketika resume teman-teman ini cuma 1 halaman kayak gini gitu. Itu cukup 5 sentences nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya bisa 2 halaman atau 1,5 halaman, misalnya teman-teman ngerasa kayak perlu yang ada di ini, itu juga nggak apa-apa, di adjust aja halamannya kayak gitu. Asalkan tulisannya masih dibaca gitu. Oke, terus habis itu ini education juga ditulis ya teman-teman di sini apa gitu, dan aku biasanya juga nulisin lebih ke tesisnya sih, tesis aku tentang apa gitu. Kadang-kadang kan karena aku apply mungkin di bagian konsultansi gitu ya,
Terus aku tulis juga tentang uh, apa yang aku tulis gitu ketika tesis gitu. Nah, ini juga bisa tulis aktivitas teman-teman selama selama di tempat tempat kalian kuliah gitu ya. Gitu misalnya ikut MUN, ikut HIMA dan sebagainya gitu. Terus achievement itu juga bisa ditulis misalnya teman-teman lomba apa gitu ya. Enggak, bukan lomba makan kerupuk ya teman-teman. Tapi lomba kayak misalnya paper ilmiah atau lomba business case itu juga bisa ditulis. Atau teman-teman pernah menjadi staff of the year gitu di kampus, itu juga boleh banget loh teman-teman ditulis, karena itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh punya integritas di dalam kampus itu gitu. Seperti di Women Tourism Indonesia, kita selalu punya namanya volunteer of the month sama leader of the month. Nah, kalau misalnya nanti in the future teman-teman menang gitu ya, itu juga boleh ditulis gitu, karena itu salah satu hal yang istilahnya menunjukkan bahwa teman-teman tuh memiliki performa atau kinerja yang baik di dalam tempat itu gitu. Nah, terus habis itu language gitu, teman juga boleh ditulis kalau misalnya teman-teman apalagi di requirement PNS gitu, contohnya itu juga sudah minta ini ya, minta TOEFL ya gitu. Dan ada beberapa company juga minta TOEFL atau IELTS gitu. Itu juga bisa ditulis ya. Di sini language English proofnya itu dengan TOEFL ITP misalnya 550, 560 itu juga boleh ditulis seperti itu. Terus skills di sini itu pastikan kalau aku sih prefernya ya ini mungkin contoh dari aku sih, kalau aku menurutku skills ini bisa di breakdown antara soft skills sama hard skills gitu ya. Ini bisa kita lihat ya mana yang hard skill gitu ya. Teknologi sales ini pasti hard skills ya teman-teman. Terus project management, leadership, teamwork itu soft skill, jadi bisa disesuaikan saja kayak gitu. Authenticity ini jelas bisa masuk ke hard skill ya, itu jadi bisa ditulis juga apa yang menjadi teman-teman. Misalnya teman-teman bisa menggunakan Google Workspace, itu juga salah satu hal yang sangat dibutuhkan juga ya teman-teman, karena repot juga kadang-kadang kalau kerja di startup tapi tidak terlalu bisa menggunakan Google Workspace gitu. Misalnya tidak bisa mengoperasikan Google Meet, tidak bisa menggunakan Drive gitu, karena teman-teman jadi nggak bisa space gitu sama mungkin kinerja teman-teman yang lain, kan teman-teman harus belajar dari awal gitu. Kalau misalnya teman-teman belum bisa terlalu lihai gitu, belajar Google Workspace, belajar ya. Dan di Women in Tourism Indonesia kita sangat-sangat utilize Google Workspace ya. Jadi don't worry, mungkin nanti bisa belajar juga di Women in Tourism Indonesia karena kita selalu terintegrate sama Drive, apa-apa di-upload di Drive, jadi ya harapannya gitu. Nah ya teman-teman, tadi sesuatu habis itu dari kapan sampai kapan, posisinya teman-teman di sini apa, terus ini di sini teman-teman bisa tuliskan nih, teman-teman ngapain aja selama teman-teman kerja gitu. Misalnya managing portfolio of 30 large enterprises through collaboration, effective communication, and adapting. Nah, ini teman-teman lihat di sini ya, tadi kita sudah belajar action verb, jadi yang kuning-kuning ini adalah action verb gitu ya. Managing gitu, manage, terus apa lagi? Created dan sebagainya. Nah, yang ini yang red, ini includes a percentage or number that showcases your impact gitu. Jadi misalnya let marketing division of 5 staffs through collaboration, through project management, through dan sebagainya. Gitu juga bisa tulis. Nah, yang green ini lebih ke showcase the skill you use the job gitu ya. Jadi kayak dengan apa sih teman-teman melakukan itu gitu. Misalnya dengan communication, adapting, dengan keterampilan yang lain gitu. Misalnya dengan apa ya di sini. Ini kan leadership building kayak delivering sales result through relationship building with clients and 100 stakeholders and data storytelling gitu ya. Jadi mainkan 3 hal ini gitu ya, action verb-nya jangan lupa, terus jangan lupa include percentage itu karena itu menunjukkan impact teman-teman gitu ya, sekecil-kecilnya apapun itu gitu ya. Misalnya teman-teman di content writer gitu,
misalnya teman-teman bisa juga tulis kayak gini apa ya, wrote 3 or 4, sampai 4 gitu. Ad hoc projects atau WTIDpedia for website kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa tulis, misalnya let's say teman-teman bisa aku kalau dari websitenya WTID sometimes tidak bisa dilihat ya, mungkin yang baca berapa. Tapi kalau contohnya ini ya, contoh misalnya Medium gitu. Medium kan bisa lihat ya, collapse-nya ada berapa. Misalnya ada tuh yang misalnya viral nyampe 100 gitu. Teman-teman bisa tulis juga ada 100 gitu. Misalnya nih teman-teman nulis sebuah artikel kecil gitu di feed Instagramnya WTID itu kan bisa ya teman-teman lihat berapa impressionnya gitu. Nah itu juga bisa lihat. Misalnya teman-teman menuliskan tentang fenomena pariwisata dan gender gitu, itu berapa impact yang didapatkan ketika teman-teman menuliskan feed itu gitu. Jadi teman-teman emang dituntut untuk lebih kreatif, meng-highlight sesuatu yang perlu dilakukan, yang sudah dilakukan gitu. Jadi kadang-kadang aku ngerasa kayak, aduh aku tuh nggak ngelakuin sesuatu apa-apa deh. Yakin teman-teman nggak ngelakuin apa-apa gitu. Misalnya teman-teman pernah ngelakuin apa-apa, yakin teman-teman nggak ngelakuin apa-apa. Nah ini teman-teman harus melihat lagi, menata ulang apa yang sudah teman-teman lakukan, dan make it kreatif aja gitu ya untuk menuliskan kata-kata tadi. Pasti ada lah kecil-kecilnya gitu. Teman-teman pasti melakukan impact atau itu gitu. Nah ini mungkin contohnya orang sudah sangat ya apa ya profesional gitu, tapi teman-teman pun juga nggak apa-apa gitu, start small gitu untuk menuliskan ini gitu. Nah ini tadi ya teman-teman itu section yang keempat, contohnya lebih ke projects, volunteering dan sebagainya, itu juga bisa ditulis di sini gitu ya. Projects-nya bisa ditulis di sini, misalnya pernah consulting SMB on online strategy, terus pernah ikut conference apa, itu bisa tulis, misalnya volunteering di WTID gitu, volunteering di G20 gitu, bisa tulis. Nah ini interest juga mungkin bisa ditulis juga sih teman-teman, kalau misalnya teman-teman perlu untuk menuliskan gitu. Oke, nah terus purpose of having a resume yang jelas kita bisa menjual ya pada employer atau yang kita apply ke sana gitu tentang diri kita atau tentang diri kita sendiri gitu. Kita bisa menjual ya istilahnya, kasih tahu nih kayak nih aku kayak gini-gini nih, aku bisa melakukan ini gitu. Jadi kita kasih tahu soft selling kayak hire me dong gitu, ayo hire aku gitu. Terus habis itu kasih tahu ya tadi berurutan juga, so employer how great you are gitu. Misalnya kalian bagus di bagian ini ya tuliskan gitu. Sebagus apa teman-teman, se-impactful apa teman-teman, apa yang teman-teman lakukan, terus skill apa yang teman-teman lakukan kayak tadi yang dilakukan oleh Besan ya, tadi ada action verbs, terus apa namanya impact-nya, terus juga skill apa yang digunakan. Nah itu kan so employer how great you are ya. Terus juga so employer about your qualification. Jangan sampai teman-teman nge-apply itu tapi teman-teman nggak qualify di sana gitu. Oke, terus oke, quick overview aja ya ini teman-teman, mungkin waktunya sudah mau mepet ya. Resume versus portfolio. Oke, aku cepet aja gitu ya. Yang pertama kita harus lihat purpose-nya dulu. Jadi resume itu overview of your qualification, skills, work, experience, and education ya. Nah, aku juga mau ngasih tahu portofolio itu kayak mana sih gitu. Aku masih bingung deh sama portfolio. Emang aku harus buat ya gitu. Jadi kalau portfolio ini lebih ke koleksi ya. Jadi tangible evidence such as work sample, projects, achievement, dan soft skills of your creativity gitu. Jadi lebih ke hasil karya teman-teman nih yang dimasukkan ke dalam portofolio gitu. Kalau resume kan benar-benar cuma tulisan aja 1 halaman atau 2 halaman gitu tentang apa yang teman-teman lakukan dan untuk apply bagian apa gitu. Tapi kalau portfolio itu lebih karya teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya tentang konten, resume itu limited to 1-2 pages ya. Tapi kalau portfolio itu dia sebenarnya nggak terlalu terbatas sih, tapi paling tidak kalian juga bisa masukin apa yang relevan juga gitu ya. Dan tentunya kontennya lebih visual gitu ya, lebih apa ya, lebih visual dan mungkin lebih cocok sama persona teman-teman gitu ya, depending on your field. Kamu bagian mana nih? Kamu daftar bagian project kah? Kamu daftar bagian marketing kah, bisnis kah, atau mungkin kalian menjadi capacity building
program manager kah? Nah, itu kan beda-beda ya. Nanti teman-teman bisa support kayak gitu. Itu, aduh, kayak internetku unstable lagi. Tailored to specific job roles and are crucial for applicants through ATS ya, to scan keywords gitu ya. Jadi perlu tailor to specific job, tapi kalau portfolio itu juga bisa digunakan untuk suplement to resume and provide evidence of skills and accomplishment. Nah, aku ada beberapa cases gitu. Kadang-kadang ketika aku apply something gitu, aku kasih resume-nya gitu. Terus aku juga kasih di situ link semacam portfolio aku gitu. Jadi link itu bisa diakses di dalam resume-nya langsung. Jadi bit.ly atau ya bit.ly gitu. Jadi ketika nanti mungkin HR lihat lihat apa namanya page resume aku bisa kasih clickable link gitu untuk dia ngelihat suplemen evidence skills yang aku lakukan lewat portfolio gitu. Selanjutnya ini audience gitu. Kalau resume itu biasanya primarily intended for hiring manager, recruiters or employers. Jadi memang biasanya kalau resume itu pasti yang lihat pasti bakal managers, HR, director atau founder dan sebagainya. Tapi portfolio itu nggak hanya untuk apa ya apply kerjaan ya teman-teman, tapi teman-teman bisa juga untuk broader audience gitu ya, untuk ngasih tahu ke semua orang. Kayak aku juga pernah lihat ya banyak, cukup banyak di LinkedIn kayak collab, collaboration, atau siapa tahu kalian butuh aku at some point gitu, karena aku bisa jadi freelance kalian, membantu di bagian apa dan sebagainya. Jadi itu malah bisa generate potensial clients atau potensial apa ya kolaborator teman-teman lewat portfolio itu, seperti itu. Jadi menurutku juga ini penting juga customer yang juga punya portfolio. Jadi ini ya full template of pakai website juga bisa pakai Behance, GitHub, OnePage, Love sama Wixsite gitu. Itu website itu juga biasanya digunakan. Nah, teman-temanku yang biasanya fotografi, model gitu bisa pakai Behance gitu ya. Tapi kalau aku sih cukup Canva aja ya gitu. Nah, ini perlu yang harus dilakukan ya ketika teman-teman portfolio itu gimana gitu. Yang jelas dia showcase your best high quality work. Ingat karyanya ya teman-teman yang ditulis, yang dimasukkan. Jadi jangan lupa teman-teman screenshot tentang karyanya atau ketika teman-teman ngerjain ngerjain tulisan gitu. Tulisin linknya mana gitu. Taruh di portfolio gitu. Nah, targeted content, tailor your portfolio for your audience and goals gitu ya. Jangan lupa juga ya teman-teman, ini juga tetap kayak CV gitu ya, kayak resume gitu. Tapi meskipun begitu, dia tidak terlalu banyak apa ya, tidak terlalu meminta harus gimana-gimana sih. Tapi kalau portfolio paling tidak teman-teman bisa sesuaikan aja kalian ketika daftar untuk project management, ya buatlah yang warna-warna profesional gitu. Tapi kalau misalnya kreatif gitu ya, sekreatif mungkin ya teman-teman sesuai dengan personal teman-teman gitu. Nah, terus habis itu use high quality visual for captivating display. Jadi jangan sampai nanti fotonya atau linknya itu nggak clickable atau fotonya itu nggak bisa dilihat, itu juga sayang banget gitu. Terus juga bisa teman-teman masukin showcase awards and accomplishment. Nah, itu juga aku masukin juga sih di dalam portfolio aku apa namanya semacam sertifikat gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau di resume kan kita nggak bisa ya masukin sertifikat unless teman-teman masukin itu buat link, tapi paling enggak di portfolio aku bisa masukin sertifikat aku pernah ngelakuin apa aja sih gitu. Oke, terus juga engage viewers. Ini contohnya kalau misalnya teman-teman mau uh, kasih tahu di LinkedIn atau mungkin tempat yang Rio. Ini contohnya mungkin ini cepet aja sih teman-teman. Sebentar. Ini kelihatan nggak ya screenku? Kelihatan, Kak? Yang portofolio kelihatan ya? Oke, kelihatan. Oke.
Sip, sip, thank you. Nah, ini contohnya portofolio yang aku buat gitu ya. Terus ini aku juga highlight education-nya, terus experience-nya, terus skills-skills-nya. Nah, ini tadi aku bilang tadi ya, sertifikasi yang aku tuliskan di sini. Gini, pas itu aku apply ini untuk apa ya? Aku lupa. Aku apply ini buat apa ya, teman-teman? Nah, itu aku tuliskan juga kompetensiku di bidang apa. Aku pernah ikut bootcamp HR, terus aku juga pernah ikut digital marketing dan juga training programs for women's economic empowerment policy makers. Nah, ini aku tulis di sini gitu ya. Nah, terus di sini aku juga masukin. Nah, memang di sini aku portofolio yang aku buat ini agak panjang karena di sini aku biar bisa mudah, biar ke depannya kalau misalnya aku nanti let's say mau daftar untuk marketing gitu, aku tinggal hapus aja di bagian project management, terus aku tinggal masukin apa yang sesuai gitu. Kan di Canva enaknya tinggal duplicate, hapus, duplicate, hapus kayak gitu dari portofolio yang kita punya beberapa page gitu ya. Nah, ini contoh project management yang pernah aku lakukan gitu ya, membuat kurikulum di WTID Camp gitu. Terus achievementnya apa yang aku lakukan, kayak gitu. Aku punya template-nya ya teman-teman, jadi nanti aku pasti akan kasih ke teman-teman habis ini gitu ya. Terus habis itu, ini contoh WTID Talk, aku pernah ngapain di sini, training need analysis gitu, aku juga pernah ngapain kayak gitu. Terus ini training material gitu, aku kayak ngasih tahu ke semua orang gitu ya kalau aku tuh adalah seorang speaker, trainer gitu, dan aku bisa melakukan project-project ini untuk ngedeliver materiku dengan baik. Jadi aku memasukkan ini gitu, gitu. Ya, semacam ini ya teman-teman. Nah, selain itu juga ada research and writing, misalnya teman-teman di sini content writer atau suka nulis, riset gitu. Nah, itu bisa masukkan ke sini juga gitu, academic research-nya, terus sosial media manajemen nih contohnya. Ini mungkin di sini aku cuma fokus tentang apa namanya desainnya aja ya, tapi mungkin teman-teman di sini bisa melakukan analitik gitu dan ngasih tahu hal-hal yang bombastis gitu dari teman-teman ngelakuin apa misalnya di sebuah interns itu juga bisa ditulis ya. Misalnya ternyata kalian bisa menaikkan impression TikTok jadi 2 kali lipat 300% dan sebagainya, itu juga bisa ditulis ya teman-teman gitu. Ini contohnya, ini speakers engagement, ini juga aku nulisin beberapa kali telah berkolaborasi sebagai speakers, itu aku tulis karena aku nunjukin di sini bahwa aku adalah seorang trainers gitu misalnya gitu. Jadi yang tadi sebagian sosial media manajemen aku hapus karena itu nggak relevan gitu, karena aku mau nunjukin ke semua orang nih kalau aku speakers atau trainer gitu. Jadi aku tulis apa namanya, masukin di YouTube hal-hal yang relevan aja gitu. Nah, jangan lupa teman-teman, itu juga boleh teman-teman masukkan testimonial. Ini penting banget teman-teman, jangan lupa. Kalau misalnya teman-teman di sini punya apa ya, atasan gitu, atau teman-teman punya leaders, atau mungkin siapa ya, boleh juga sih dosen juga boleh kok kalau misalnya dosennya mau ditulis ya di portofolio teman-teman, atau mungkin orang yang pernah kolaborasi sama teman-teman itu juga boleh ditulis di sini gitu. Jadi itu bisa apa ya, naikin trust ke orang-orang kayak oh ini orang ternyata kayak gini, jadi kayak semakin emphasize bahwa teman-teman punya skill apa gitu. Misalnya tadi teman-teman sudah nunjukin nih punya skill public speaking, nah ya gitu, tapi dengan adanya orang-orang ini kayak semakin menumbuhkan rasa trust itu gitu loh. Dan ini jangan lupa untuk ditulis kayak gitu. Nah, terus jangan lupa teman-teman di slide terakhir kasih kontak juga dan kayak call to action ya, saya get in touch with me kayak gitu, atau contact me at bla 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 kayak gitu. Itu teman-teman mungkin oke, mungkin nggak akan lama-lama lagi, ini udah sampai penghujung ya gitu. Tapi ini aku ada kuis nih teman-teman, upload story momen di WTID Champion ini, terus tag aku sama Women Tourism, dan 3 best winners akan mendapatkan free review CV or portfolio dari teman-teman WTID dan aku gitu. Jadi teman-teman bisa nuliskan what did you learn from today's class, what will you improve in the future from today's class, kayak gitu sih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin aku kembalikan ke Nur Hikmah ya, silahkan Beb. Terima kasih.
Terima kasih banyak Kak Monik telah menyampaikan ilmu yang sangat menarik dan tentunya memperluas wawasan kita semua nih mengenai materi kiat-kiat membuat resume dan portofolio. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk seluruh peserta. Saya akan silakan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh banget nih ditulis di kolom chat atau yang mau raise hand dan menyampaikan secara langsung juga boleh banget untuk bertanya. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan atau mau didiskusikan boleh banget nih. Nah, sambil nunggu teman-teman yang bertanya nih, aku tadi setuju banget sama Kak Monik yang Kak Monik bilang tadi bahwa kita nih harus menyesuaikan resume kita dengan posisi yang ingin dilamar. Karena walaupun kita punya banyak pengalaman, tapi pengalaman itu nggak sesuai sama posisi yang kita lamar, pasti HRD juga nggak bakal melirik CV kita gitu ya Kak. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan boleh banget nih ditulis di kolom chat atau mau raise hand juga boleh banget. Halo Kak, aku mau tanya. Silakan untuk Kak Regina. Untuk Kak Monika, ya, apakah ada di room Kak? Halo, iya. Ya, Oh ya, silakan ada. Kak Regina tadi ya yang ingin bertanya. Iya, Ya, sebelumnya silakan Kak. maaf saya belum bisa on cam kali ini. Dan terima kasih Kak Monika penjelasannya bikin aku punya insight baru nih mengenai resume. Nah, aku sendiri mau tanya mengenai lebih ke CV-nya sih, karena tadi kan membicarakan tentang lebih ke resume dan juga portfolionya. Nah, aku pribadi udah bikin, nyoba-nyoba bikin CV itu dari awal semester 1. Sekarang aku semester 3 dan udah ada, portfolio dan CV yang kreatif, tapi aku masih bingung nih cara bedain CV dan juga resume. Kayak, bentuknya tuh di mata aku ya hampir sama gitu loh, tapi kalau senangkep aku tadi, apakah benar kalau berarti resume itu tuh lebih, apa ya istilahnya, harus maintenance-nya tuh lebih tinggi karena dia harus selalu disesuaikan dengan apa yang kita daftar. Kalau CV itu lebih ke kayak dirangkum aja nih semuanya gitu. Kalau resume, berhubungan dengan kamu mau daftar posisi apa ya, itu aja gitu yang ditulis. Gitu aja sih Kak, aku butuh pemahaman lebih mengenai perbedaan CV dengan resume yang gitu. Makasih. Oke, no worries. Oke, thank you Regina. Iya, bener banget. Jadi memang sering ke mix up sih kadang-kadang kalau misalnya ada orang-orang yang ngechat aku minta CV sama resume tuh biasanya aku juga rada bingung gitu. Nah, biasanya emang bener sih. Kalau biasanya aku tuh selalu memposisikan dan pada akhirnya baru 1,5 tahun yang lalu lah aku udah bener-bener melek bahwa CV sama resume itu tuh bener-bener beda gitu. Jadi memang sekilas emang sepertinya sama tapi sebenarnya itu tuh beda gitu. Bener. Regina sebenarnya sudah mengerti sih tadi resume itu sesuatu hal yang sudah disesuaikan gitu dengan apa yang Regina mau apply gitu. Misalnya tadi mau apply di bidang business development gitu, mau eh, di bidang public relation atau nah itu sesuai dengan 1-2 pages gitu ya. Terus disesuaikan dengan apa namanya experience, terus dengan kualifikasi yang sesuai dengan apa yang Regina apply gitu. Nah, kalau CV itu adalah riwayat hidup ya, riwayat hidup Regina mungkin selama Regina ikut organisasi itu ikut apa aja, terus di mana aja, dan pasti emang justru kalau CV itu akan lebih panjang gitu, pasti akan lebih panjang kayak 3-4 halaman atau mungkin 5 halaman atau aku pernah lihat CV-nya profesor doktor itu sampai 15 halaman gitu ya. Pas itu dalam konteks apa ya? Oh, tenaga ahli dan sangat membutuhkan CV dan experience sebanyak-banyaknya ya of course. Jadinya tenaga ahli itu yang sudah profesor mengirimkan CV yang 15 halaman karena menunjukkan how great
they are gitu ya di dalam bidang itu. Jadi memang in this case ya memang kita tuh harus sangat apa ya? Emang sih itu sesuatu hal yang awalnya membingungkan, tapi overall Regina udah bener kok tadi pemahamannya memang CV itu sesuatu hal yang riwayat hidup dan lebih panjang apapun ditulis tentang Regina gitu. Jadi memang aku selalu apa ya? Jangan pernah lupain teman-teman ikut apa aja di dalam hidup ini gitu ya. Itu CV bisa menjadi semacam bukan diary ya. Milestone berjalan teman-teman selama hidup selama hidup kalau resume itu lebih sesuai dengan apa kebutuhan dari employer gitu. Gitu sih mungkin. Makasih banyak Kak Moni. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari kolom chat dari Kak Andini. Kalau misalnya perusahaan yang kita apply mintanya CV, berarti perlu nggak ya disesuaikan lagi sama posisi yang di-apply? Atau pakai format yang lebih panjang aja? Oke, nice Andini. Oke, aku udah dijawab ya. Iya, ya ini menurutku menarik ya. Nah, itu menurutku ya, itu kadang-kadang memang perusahaan tuh juga masih ke mix up sama kata-kata CV atau resume gitu ya. Jadi menurutku sesuaikan aja sih sama kebutuhan yang teman-teman apply gitu. Itu lebih baik menurutku ya gitu. Karena itu akan lebih apa ya detail gitu loh teman-teman untuk apply ke sana gitu. Tapi juga tergantung ya kalau misalnya mereka memang require CV selama teman-teman apa ya hidup gitu ya. Terus teman-teman suruh menuliskan apa aja pengalaman teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman bisa apply. Tapi kadang-kadang juga ada kok spesifik itu perusahaan-perusahaan yang minta kayak cuma 1 atau 2 halaman aja kayak gitu. Tapi ada juga yang tidak terlalu mempermasalahkan itu, teman-teman bisa masukin aja misalnya CV apa namanya terkait kayak gitu. Itu juga bisa. Biasanya ada sih beberapa tempat-tempat yang membutuhkan CV gitu karena dia tidak terlalu membutuhkan resume gitu ya. Karena konteksnya dia lebih ke apa ya? Apa butuh tenaga yang banyak, yang penting pernah kerja aja gitu. Itu juga biasanya mereka cuma minta CV gitu ya. Yang penting mereka pernah kerja aja gitu. Tapi di spesifik atau targeted apa ya requirement itu pasti mereka mintanya resume gitu. Ngerti kan ya? Misalnya contohnya apa ya pegawai atau karyawan di bidang apa ya apa ya di bidang gudang gitu ya. Nah, itu butuh orang yang banyak gitu ya. Lulusan misalnya SMA atau SMK, mereka butuhnya CV gitu. Karena mungkin mereka tahu ya ketika minimum SMK pengalaman mungkin mereka kebanyakan di magang gitu. Yang penting mereka bisa highlight, mereka pernah kerja itu sudah cukup, jadi mereka mintanya CV gitu. Gitu. Tapi itu kalau aku bisa kasih saran ke Andini, itu sesuaikan saja dengan posisi yang di-apply gitu. Gitu sih. Oke, Kak Andini. Mungkin Oke, thank you Kak. Tuh kata Kak Andini. Nah, teman-teman yang mau ada pertanyaan lagi boleh banget nih untuk raise hand ataupun di kolom chat yang mau bertanya juga boleh banget. Nah, sambil nunggu teman-teman yang nanya lagi nih Kak Monik. Ternyata aku juga baru tahu kalau misalnya CV sama resume itu beda. Karena selama ini yang aku tahu resume sama CV itu sama. Jadi resume itu lebih ringkas gitu ya Kak daripada CV. Resume itu selalu lebih 1 sampai 2 halaman aja gitu. Oke. Pantesan dosen aku tuh ada yang CV-nya sampai 10 sampai 15 halaman, itu banyak banget. Terus aku sampai Iya bingung. benar. Iya Oke. soalnya memang apa ya kadang-kadang ada sih requirement yang sangat membutuhkan apa ya banyak banyak ini ya banyak misalnya di apa ya sebuah project gitu ya project yang pemerintah kayak gitu dan mungkin membutuhkan stakeholder yang ini itu juga mereka butuh yang apa ya promising gitu ya mereka tidak terlalu membutuhkan resume tapi membutuhkan CV gitu untuk melihat mereka pernah ikut seminar internasional di mana dan sebagainya itu jadi memang aku selalu saranin teman-teman juga punya CV sih paling enggak tuh kan teman-teman enak ya ketika nanti membuat resume ya tinggal copy-copy aja yang sesuai dengan apa namanya pekerjaan yang teman-teman mau apply kayak gitu.
Emang sih aku juga sampai punya berapa puluh ya, berapa puluh resume yang sudah aku ini karena kan apply apa gitu. Tapi jangan pernah lelah ya teman-teman. Aku tahu ini tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang pengen kayak ya udahlah satu aja lah buat semuanya, ngapain gitu kan kayak. Tapi ketahuilah gitu, ini adalah hal yang cukup penting yang harus teman-teman pelajari gitu bahwa tadi itu gitu. Kadang-kadang ketika teman-teman nggak nge-highlight atau malah nge-highlight di awal atau teman-teman terlalu banyak gitu ya. CV ingat tadi pertama HR hanya membutuhkan 6 detik untuk melihat gitu. Kayak bayangin aja semengerikan itu. Padahal teman-teman sequalified itu tapi teman-teman terlalu menuliskan terlalu banyak dan dia capek ini cuma males doang nih nyortir dah gue nggak mau lihat gitu. Dah gue buang aja lah gitu CV-nya gitu. Bisa sampai seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Oke. Ya, untuk teman-teman yang tadi ada kuis dari Kamonik, jangan lupa tuh untuk dibuat ya, karena ini tuh menarik banget ya, bakal ada CV review dari Kamonik ya, Kak. Iya, benar. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Oke, terima kasih Kamonik telah menyampaikan ilmu yang sangat menarik dan atas jawaban-jawaban peserta tadi. Dan terima kasih teman-teman sudah bertanya. Nah, untuk mereview materi Kamonik tadi, teman-teman dapat mengerjakan post-test pada link yang akan dikirim melalui kolom chat. Dan jangan lupa untuk isi link presensinya juga. Oh ya teman-teman, jangan lupa besok masih ada nih WTID Champion hari ketiga yang akan membahas mengenai problem solving dan decision making yang akan diisi sama Kak Laksi dan pastinya nggak kalah seru dari hari ini. Jangan lupa untuk set reminder-nya ya. Nah, setelah itu mari kita melaksanakan sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang nggak berhalangan menyalakan kameranya, boleh banget aku tungguin untuk menyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama nih. Nah, teman-teman ini mau foto nggak ya? Oke, nice. Yuk, yang mau foto. Oke, aku masih tungguin nih teman-teman yang mau on cam. Siapa tahu mau pakai lip tint dulu gitu ya, biar cantik. Mau nyisir Ya, juga boleh banget. Aku masih tungguin. Jangan lupa untuk mengisi post-test yang ada di kolom chat ya. Oke, ini karena ada 2 slide ya, aku akan hitung mundur. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir pada acara WTID Champion hari ini. Dan nggak lupa nih, terima kasih banyak kepada Kak Monik sebagai narasumber yang telah hadir dan juga meramaikan acara hari ini, mengisi materi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test yang linknya sudah di-share oleh panitia ya teman-teman. Saya Nur Hikmah, MC selaku host acara, pamit undur diri. Sampai jumpa di WTID Champion besok. Dadah, selamat malam.